Tahukah kalian, di dalam tubuh kita terdapat berbagai organ vital yang mendukung sistem fungsional tubuh. Salah satunya adalah organ reproduksi yang akan membentuk menjadi sistem reproduksi. Setiap jenis kelamin pria dan wanita memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Mari kita lihat yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria bagian luar dan bagian dalam. Sistem reproduksi pria bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Yang pertama, penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga. Rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa dan 1 rongga bagian bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Spons corpus spongiosum akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan saraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat populasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Yang kedua, skrotum atau kantong pelir merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Kantong pelir berjumlah sepasang, yaitu bagian kiri dan kanan. Pada skrotum bagian kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berguna dalam proses pembentukan sperma yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan untuk mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis dapat bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Yang kedua, organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama, testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Fungsi testis yaitu yang pertama, memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Struktur testis yang pertama yaitu vas deferens, yaitu saluran yang dilalui oleh sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Yang kedua, vas efferens, saluran yang menyalurkan dan mengeluarkan sperma dari epididymis. Yang ketiga, epididymis yaitu tempat pematangan atau penyimpanan sperma sementara. Yang keempat, lobus atau kantong testis yang berfungsi melindungi tubulus seminiferus. Yang kelima, tubulus seminiferus yaitu tempat pembentukan sperma. Yang berikut saluran kelamin pada pria yang terdiri dari epididymis dan vas deferens, saluran ejakulasi, uretra. Fungsi saluran kelamin pria menyalurkan sperma dari testis ke seluruh tubuh melalui penis. Yang ketiga, kelenjar kelamin yang berfungsi menambahkan cairan-cairan kelamin sehingga berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh vesicula seminalis yang menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma dan juga menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Yang berikut, kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basa pada sperma. Cairan ini mengandung kolesterol, garam, dan fosfolip. Kelenjar koper atau bolpul uretra menghasilkan cairan yang bersifat basa. Kelenjar ini berhubungan langsung dengan uretra. Penyakit yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki. Penyakit pada organ reproduksi laki-laki terdapat 6, diantaranya 1. Infeksi saluran kemih. Gejala pada penyakit ini yaitu nyeri saat berkemih, frekuensi berkemih meningkat, dan nyeri di bagian bawah perut. Pengobatannya menggunakan antibiotik yang diresepkan dokter dan peningkatan asupan cairan. Yang kedua, disfungsi ekresi. Gejalanya kesulitan mencapai atau mempertahankan ekresi. Pengobatannya menggunakan terapi psikologis dan obat-obatan.
Yang ketiga, protastis. Gejalanya nyeri di area panggul dan kesulitan berkemih. Pengobatannya menggunakan antibiotik jika disebabkan infeksi, obat-obatan serta terapi fisik. Yang keempat, varikoke. Gejala pembesaran vena di skorpium, nyeri dan tidak mengaman. Pengobatannya diobservasi pembedahan jika diperlukan. Yang kelima, kanker prostat. Gejalanya perubahan pola berkemih, nyeri saat berkemih. Pengobatannya menggunakan terapi radiasi dan pembedahan hormon. 6. Periordiasiasi, lengkung yang menyakitkan pada penis saat ejakulasi. Pengobatannya menggunakan obat terapi injeksi dan pembedahan kasus parah. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri atas vulva dan labium, sedangkan bagian dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Kita bahas tentang organ reproduksi wanita pada bagian luar. Yang pertama, vulva. Vulva merupakan celah paling luar dalam organ reproduksi wanita. Vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Pada bagian kelamin terdapat saluran himen dengan banyak pembuluh darah. Yang kedua, labium. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium majora yang terletak di bagian luar dan labium minora yang terletak di bagian dalam. Antara labium majora dan minora, bagian atas yang terbentuk tonjolan kecil yang disebut sebagai clitoris. Pada cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Selanjutnya, organ bagian dalam pada wanita. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina banyak mengandung menghasilkan lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Fungsi vagina sebagai saluran keluar dari rahim dan menerima penis saat kopulasi. 2. Uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan oviduk kiri. Bagian uterus menyempit sehingga serkus atau mulut rahim. Bagian uterus dibatasi endometrium yang mengandung pembuluh darah. Ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Fungsinya uterus, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. 3. Oviduk atau tuba folio merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbriae yang bertugas untuk menangkap ovum. Fungsi tuba falopi adalah tempat pembuahan atau ventilasi. Yang keempat, ovarium. Ovarium atau induk telur terletak pada ujung kiri dan ujung kanan ujung tumbatu atau fembria atau umbai-umbai dan terletak di rongga panggul. Fungsinya, ovarium adalah sebagai penghasil sel telur atau ovum. Cara kerja sistem reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi wanita bekerja dengan cara mengangkat sel telur atau ovum menuju tuba falopi. Apabila terjadi proses pembuahan oleh sel sperma, maka ovum akan dipindahkan ke lapisan rahim atau endometrium yang telah menebal. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim dan sel telur tersebut akan meluruh dan menyebabkan keluarnya darah melalui vagina atau menstruasi. Berikut penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, endometriosis, merupakan kelainan yang mempengaruhi rahim. Yang kedua, kititis. Kititis merupakan sindrom klinis kompleks yang teridentifikasi oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandung kemih. Yang ketiga, mioma uteri. Mioma uteri merupakan tumor jinak yang terdapat pada lapisan dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa. Wanita pada usia subur biasanya mengalami kondisi ini. Yang keempat, kanker serviks. Kanker serviks merupakan jenis kanker yang dimulai di leher rahim yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia. Yang kelima, HIV/AIDS.
HIV/AIDS merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika seorang wanita terkena HIV, ia dapat menularkan kepada pasangannya, kepada janin yang dikandungnya, dan akan lebih rentan terhadap penyakit, infeksi, dan keganasan atau kanker. Berikut adalah cara menjaga kebersihan sistem reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan organ intim. Untuk perempuan, bersihkan organ intim dari arah depan ke belakang setelah buang air besar dan buang air kecil. Hindari menggunakan sabun khusus kewanitaan yang mengandung alkohol, pewangi, atau antiseptik. Yang kedua, mengganti pakaian dalam. Ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, terutama saat menstruasi. Yang ketiga, menjaga kelembapan. Gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat. Yang keempat, menjaga testis tetap sejuk. Hindari menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Yang kelima, menghindari mencukur habis bulu rambut. Rambut di bagian kemaluan tersebut berfungsi melindungi dari bakteri yang merugikan.